Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan membahas mengenai matematika keuangan atau loan repayment, yaitu pembayaran pinjaman. Jadi kita akan menggunakan metode amortisasi utang dan juga ada metode kedua yaitu sinking fund ya. Sinking fund. Yang pertama amortisasi utang, yang kedua sinking fund. Ya ini ya, kita belajar mengenai pembayaran pinjaman. Oke, buat yang baru pertama kali menonton video ini di channel Yuk Bisa Guys, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini. Dan buat yang belum tahu, saya akan disclaimer dulu bahwa saya adalah seorang mahasiswa matematika semester 4. Jadi mohon kritik dan saran jika ada hal yang perlu ditambahkan mengenai materi yang nanti akan saya jelaskan. Pertama kita akan pengantar dulu. Melalui video ini kita akan melihat beberapa contoh pinjaman. Beberapa akan dibayar dengan satu pembayaran atau beberapa pembayaran di mana jumlah dan waktu telah disepakati saat meminjam. Pada bagian pertama kita akan mempelajari pinjaman di amortisasi atau amortisasi utang, atau dalam bahasa Inggris ini loan amortize ya. Dan bagaimana setiap pembayaran dibagi menjadi pembayaran bunga dan pembayaran pokok. Jadi kalau amortisasi utang ada pembayaran bunga dan pembayaran pokok gitu. Kita pecah ya. Sedangkan pada bagian kedua kita akan memperkenalkan sinking fund ya, dana pelunasan. Yang merupakan akun tabungan di mana seseorang mengumpulkan jumlah pinjaman. Sementara dana pelunasan tumbuh pada tingkat bunga tertentu, peminjam tetap membayar bunga pinjaman dengan tingkat bunga yang mungkin lebih tinggi ya. Bagian terakhir kita akan melihat pinjaman yang dibayar dengan pembayaran dalam deret aritmatik atau geometrik. Seperti itu, oke. Contoh pertama ya, ini mengenai amortisasi ya. Misalkan ada orang namanya Latroy mengambil pinjaman sebesar $2.000. Pinjaman itu memiliki tingkat bunga 5%. Dia membuat pembayaran $800 1 tahun sesudahnya dan pembayaran $1.000 3 tahun sesudah mengambil pinjaman. Hitunglah jumlah pokok dalam setiap pembayaran dan sisa saldo pinjaman setelah pembayaran kedua ya. Jadi waktu 0 artinya 0 tahun setelah pinjam. Ini kita 2000 ya. Kemudian kita lihat di sini bunganya 5% ya. Jadi 2000 dikali 5%. Ya, saldo setelah pembayaran kali 5% itu 100. Nah, pembayaran pokoknya dari mana? Ya ini 800 dikurangi 100. 700. Nih saldonya kan berakumulasi jadi 2100. Ini udah termasuk bunga ya. Ya dikurangi 100 bunga dan kurangi pokok. 2100 kurang 800 segini ya. Atau bisa juga langsung 2000 kurang pokoknya 700. Kemudian 1300 ini bunganya adalah segini. Ya. Ini dapat dari 0,5 ya. S1 ditambah 0,5 kuadrat 0,05 maksudnya 0,05 kuadrat dikalikan dengan dikalikan dengan 1300 ya. Ini
dikurangi berapa? Dikurangi 1.300. Ini nanti didapat segini. Tapi kalau ini cukup, kalau yang ini didapat dari yang ini. Nah ini. Tapi kalau yang bunga dikurangi itu ya, saldo sebelumnya gitu. Oke teman-teman, ini pembayaran pokok didapat dari 1000 dikurang 133 dapat ini. Tinggal kita kurangi aja. Dapat 1300 kurangi 866 didapat hasilnya ini. Ya, atau bisa juga ini dikurangi dengan pembayaran 1000. Boleh juga. Jadi dalam setiap pembayaran itu pasti mengandung pembayaran bunga dan pembayaran pokok gitu. Jadi 800 ini terbagi dua pembayarannya. 100 untuk pembayaran bunga dan 700 untuk pembayaran pokok. Dan yang 1000 juga sama ya. Oke, kita lanjut. Jadi sebelumnya ini jumlah pokok dalam setiap pembayaran ini ya, tabel ini didapat dari pembayaran kurang pembayaran bunga dan sisa saldo pinjaman setelah pembayaran kedua. Sisa saldo ini ya, sisa utang segini 433,25. Kemudian ada lagi lanjutannya yang masih dalam contoh yang tadi, schedule amortisasi untuk pinjaman ya. Jadi dan pembayaran pada tahun keempat sehingga pinjaman sepenuhnya terbayar ya. Jadi tadi kan masih ada sisa segini dalam contoh yang pertama. Kemudian kita harus tentukan pembayaran pada tahun keempat ya, sehingga sisanya jadi 0 atau sepenuhnya terbayar. Itu kita dapat jawabannya adalah segini ya, yang mana ini didapat dari ini 433,25 dikalikan dengan 1,05 kan, karena ini 5% ya, 1 tambah 5% dikalikan 433,25. Nah, ini didapat hasilnya ini. Maksudnya ini ke sini gitu ya. Oke, teman-teman, jadi kalau kita nanti hitung hasilnya akan didapat ini. Nah, ini pembayaran bunga didapat dari 5% ya, 5% kali 433,25. Kemudian pembayaran pokok didapat dari 454 dikurang ini pembayaran bunga. Kemudian kita kurangi aja, misalnya saldo setelah ini dikurangi pokok juga boleh, atau saldo ini dikurangi maksudnya ya saldo ini dikurangi pembayaran ini juga hasilnya sama ya, sama-sama 0 gitu. Oke, ini adalah schedule amortisasi untuk pinjaman ini, tabelnya ya, schedule amortisasi. Oke, kita next.
Skedul amortisasi untuk pinjaman. Pembayaran berjenjang dengan pembayaran akhir sedikit berkurang. Jadi kita lihat, kita disuruh buatlah tabel amortisasi utang dengan tingkat bunga efektif I per periode waktu yang berlangsung selama N periode dan dibayar selama Q di setiap akhir periode kecuali pembayaran terakhir, yaitu pembayaran yang sedikit dikurangi, yaitu sebesar R. Kita lihat R di sini. Nah, jadi pada ini katanya di pembayaran terakhir yaitu sebesar R ya. Nah, ini pembayaran terakhir. Tetapi pembayaran dari pertama sampai sebelum terakhir itu adalah Q. Nah, ini didapatnya dengan cara, kalau pokok rada gampang ya. Misalnya kita minjem segini ya. Jadi seperti ini. Pada titik 0 dan pada titik N. Pada titik N kita bayar sebesar R, pada titik 1 kita bayar Q, pada titik 2 kita bayar Q ya. Pada titik 3 kita bayar Q, dan seterusnya sampai N-1 kita bayar Q. Jadi pada waktu 0 kita bawa ke 0 gitu ya. Sini. Ini kita bawa. Nah, ini jadi kita lihat sini Q dikali A angle N-1 ya. N-1 karena Q-nya sampai N-1. Nah, kita udah belajar kemarin mengenai notasi A angle ini. Ini adalah notasi anuitas ya, atau pembayaran berkala. Nah, dengan bunganya I dan kemudian R-nya kita bawa ke 0, jadi didapat R-nya adalah V pangkat N. Nah, pembayarannya Q. Nah, pembayaran bunganya kalau kita lihat di sini gampang gitu ya. Jadi yang ini dikalikan saja dengan I. Nanti didapat hasilnya ini. Ya. Nah, ini udah kelihatan nih, R-nya dikali I masuk 1 sini ya. Dan ini juga dikali I. Nah, kita perlu ingat bahwa rumus dari anuitas ini kan sama dengan, salah satu rumusnya ada persamaan seperti ini. 1 min V pangkat N per I. Ya, kalau kita lihat di sini A angle N-1 ya sama aja ya. N-1. Kalau kita kali I, maka I-nya jadi kecoret ya. Kalau kita kali dengan I. Kemudian ini didapat pembayaran pokok dari Q, sebenarnya Q dikurang Q dikurang ini ya, Q dikurang ini gitu. Kalau kita lihat Q dikurang kurung dulu Q min Q V pangkat N-1 plus R I V pangkat N. Nah, kalau kita kali
maka didapat, mana nih? Nah, kalau kita kurangkan ya, didapat Q kurang Q, coret ya, habis jadi Q Pi pangkat N-1 plus R I Pi pangkat N, begini. Dan saldo setelah pembayaran tinggal kita kurangi aja gitu. Yang ini dikurangi dengan ini, didapat hasilnya ini. Itu kalau rumus ya, intuitifnya gitu ya. Atau bisa juga kita lihat kita udah masuk ke titik 1 gitu. Jadi kita bawa R-nya ini ke 1. Ini berjarak berapa? N-1 ya jaraknya. Dan ini jaraknya jadi N-2 gitu, dari 1 ke N-1. Ya, kita bawa ke titik 1 gitu. Itu secara intuitifnya ya. Semoga bisa dipahami. Dan kalau kita turunkan terus ya sampai ke K, didapat rumusnya ini ya. Ini untuk pembayaran terakhirnya R. Nah, sebelumnya di video saya sebelumnya di video matematika keuangan juga sudah dibahas mengenai amortisasi utang ya. Boleh dicek videonya tentang matematika keuangan dalam bagian amortisasi utang. Oke. Jadi ini kasus khusus gitu ya, dimana pembayaran akhirnya R dan tidak sama dengan pembayaran sebelumnya, yaitu Q. Nah, ini adalah maksudnya ya. Contoh, schedule amortisasi untuk pinjaman pembayaran berjenjang dengan pembayaran akhir sedikit berkurang. Misalnya pinjaman sebesar 90.000 dengan tingkat bunga efektif 7% per tahun akan diangsur selama 5 tahun dengan pembayaran terakhir 1/4 dari cicilan. Ini kita lihat. Nah, ini didapat dari yang tadi ya persamaannya. Yaitu tadi di sini rumusnya apa? Ya, pada waktu 0 itu kita bawa Q A angle N-1 ditambah R V pangkat N, kan sini N-nya 5 tahun ya. Jadi kita dapat persamaan ini, lalu nilai Q akan didapat ya, itu besarnya ini. Ini adalah Q ya, dan ini karena R ini ya, R ini adalah 1/4 Q gitu. Jadi tinggal dibagi 4 aja. Dan kalau kita lihat di sini, ini cukup baik ya, dimana ini adalah 7% dari 90.000 didapat ini. Terus pembayaran pokok didapat dari pembayaran dikurangi pembayaran bunga ya. Ini total pembayaran dikurangi pembayaran bunga. Ini pembayaran pokok. Lalu kita kurangi 90.000 dengan 18.000, didapat 71.000. Dan 71.000 kita lihat sini dapat 7% kali 71.000. 57,8
didapat ini, dan pembayaran pokok didapat dari pembayaran dikurangi pembayaran bunga, lalu kita kurangi aja sisa hutangnya dikurangi pembayaran pokok, dapat ini, dan seterusnya ya, kita kali 7%, ya ini didapat dari 7% dikali 50.789 ya, dan seterusnya, dan sampai yang terakhir ini kita lihat pembayaran bunganya adalah ini dapat dari 7% kali 5.897,71 ya, kita lihat ini dikurangi pembayaran ini, kurangi ini dapat pokok, dan kalau kita kurangi habis ya. Oke teman-teman, the next. Kemudian kita akan lihat annual interest paid on a mortgage ya. Annual interest paid on a mortgage. Pada tanggal 1 Mei 1988, Tony membeli rumah seharga 308.000. Ia membayar DP sebesar 46.000 dan sisanya 262.000 dibayar dengan pinjaman diamortisasi standar 15 tahun dengan tingkat bunga nominal 5,55% konvertibel tiap bulan ya. Berapa bunga yang Tony bayarkan pada tahun 1993 dengan asumsi bahwa pembayaran Tony tidak semua dilakukan pada awal bulan ya. Bahwa pembayaran Tony semua dilakukan pada awal bulan, pembayaran pertama pada tanggal 1 Juni 1988, dan bahwa tidak ada pembayaran tambahan di luar yang dijadwalkan. Jadi gini, cicilannya kan itu dapat dari, jadi ini 15 tahun convertible tiap bulan ya, dibayar tiap bulan, artinya ini 180 bulan ya. Kita lihat cicilannya, jadi rumusnya ini ya yang udah kita pelajari, C sama dengan L per A angle 180 dengan bunganya, karena ini udah bunga nominal ya, bunga nominal convertible setiap bulan, jadi 5 tinggal kita bagi aja, 5,5% dibagi 12 ya, akan didapat 0,4625%. Nanti dapat cicilannya 2.147 ya. Nah, nilai I-nya kan ini tadi segini, pembayaran ke 0 pada 1 Mei 1988, ke 1 pada 1 Juni 1988, kedua pada 1 Juli, dan sampai ke pembayaran 179 pada 1 April 2003, 180 pada 1 Mei 2003. Ya, karena 15 tahun, jadi ini tambah aja 15 gitu ya, jadi 2003 baru selesai, yaitu pembayaran ke 80 ya, atau nah ini untuk gambaran aja, ini ada dua cara ya. Cara pertama itu jumlah bunga yang dibayar pada sebuah periode akan sama dengan jumlah total yang dibayar pada periode itu dikurangi penurunan sisa utang selama periode tersebut. Dan jumlah total yang dibayar ya, cicilannya segini. Nah, sisa utang pada awal tahun 1933 yaitu pembayaran ke 55 ya. Dimana ini 4 tahun ya. Nah, 1988
karena yang pertama ini di Juni ya. Nah, rumus sisa utang kan begini ya, rumus sisa utang tinggal dikali cicilannya dikali A angle ini udah ada tadi ya, ada di video saya mengenai matematika keuangan di bagian amortisasi utang ya, rumus sisa utang. Nah, rumus sisa utangnya pada bayaran setahun ya, akhir tahun. Ya, ini jumlah bunga yang dibayar juga sama juga, jumlah total ya, jumlah total pembayaran tadi dikurangi jumlah pokok yang dibayar ya, atau juga bisa penurunan sisa utang ya, atau boleh juga dikurangi jumlah pokok yang dibayar. Ya, kita lihat di sini penurunannya kan, utangnya dari 203 jadi 188 ya. Ya, penurunannya segini. Ini ya sama juga dengan pembayaran pokok ya, pembayaran pokok. Ini total pembayaran. Total pembayaran dikurangi pembayaran pokok sama dengan pembayaran bunga. Jadi pembayaran bunganya segini. Nah, cara kedua mengikuti rumus tabel amortisasi, yaitu dari 56 sampai 57 kita tambahin ya semuanya. Itu dengan C-nya adalah nilai ini C-nya. Yang tadi ya. Oke, teman-teman, ini dari rumus tabel amortisasi. Yang nanti kita akan pelajari. Kemudian ini ada amortization schedule ya, yaitu mengenai pembayaran dari 1 sampai N sebesar Q. Dan ini adalah rumusnya ya, yang terutama. Mana ini adalah pembayaran bunga, ini pembayaran pokok, ini sisa hutang ya. Saldonya setelah pembayaran. Oke teman-teman, ini rumus dari amortisasi hutang. Ini rumus ya, rumusnya wajib diingat ya, diingat. Tadi ya, jadi ini kita bayar sebesar Q ya, dari 1, kedua, ketiga, ini Q sampai N itu kita bayar Q ya, ini N-1, ini Q juga. Kalau kita bawa ini pinjamannya sebesar ini. Lalu kita kalikan dengan I, akan didapat ini. Ini ya, yang ini dikalikan dengan I, didapat ini, terus Q dikurang ini, didapat ini. Oke teman-teman, contoh kelima, pembayaran awal dari pinjaman yang diamortisasi mengandung pembayaran bunga yang jauh lebih besar. Ya, misalnya contoh pinjaman diamortisasi amortisasi menggunakan bunga efektif 0,6% akan dibayar selama 15 tahun setiap akhir tahun sebesar 1.800. Terus berapa proporsi total bunga pinjaman yang dibayar selama 5 tahun pertama? Ya, pinjaman yang diambil ya, ini L-nya adalah segini. Dia meminjam 16.000, total pembayaran selama 15 tahun adalah ini cicilannya dikali 15, ini 27.000, total bunga yang dibayar selama 15 tahun adalah, kita tinggal kurangi saja ya, 27.000 ini bunganya ya, bunga yang dibayar adalah pinjamannya, pembayaran, total pembayaran dikurangi total pinjaman, itu sama dengan bunga. Jadi pinjamnya 16.000, bayarnya 27.000 ya. Berarti selisihnya itu adalah bunga. Dan total bunga yang dibayar pada 5 tahun pertama, kita tahu rumus bunga ini adalah ini ya, pembayaran bunga.
ditambahin aja dari 1 sampai 5, didapat hasil ini, dan kita lihat proporsinya adalah sekitar 49,7% ya, untuk 5 tahun pertama. Selanjutnya kita akan belajar sinking fund ya. Sinking fund atau dana pelunasan. Cara yang mungkin untuk menyusun pembayaran kembali pinjaman adalah peminjam bayar bunga pinjaman secara berkala tetapi tidak melakukan pembayaran sebagian dari jumlah pinjaman. Jadi yang dibayar cuma bunga pinjamannya aja. Artinya pembayaran yang dilakukan sebelum akhir jangka waktu pinjaman tidak mengandung pokok. Jadi pembayarannya sebelum akhir jangka waktu tidak mengandung pokok ya, hanya membayar bunganya saja. Karena peminjam tetap membayar bunga yang jatuh tempo, pembayaran lamsam tunggal dari jumlah. Jadi ada pembayaran bunga sama ada pembayaran tunggal di akhir periode ya, di akhir jangka waktu. Mungkin peminjam diharuskan untuk mengumpulkan jumlah pinjaman pada akhir jangka waktu pinjaman dengan melakukan setoran berkala ke rekening tabungan atau dana pelunasan ya. Dan kemudian menggunakan dana yang terkumpul untuk menghapus utang. Kami akan mengacu pada pinjaman yang terstruktur sebagai pinjaman yang dilunasi dengan metode dana pelunasan, dan kami menyebut rekening tabungan yang digunakan untuk mengakumulasi jumlah pinjaman sebagai rekening dana pelunasan. Dalam metode dana pelunasan, pinjaman diatur oleh tingkat bunga I, ya, pinjaman, dan rekening dana pelunasan tingkat bunga J, yang biasanya kurang dari I ya. Terus secara lebih umum pinjaman diatur oleh urutan suku bunga I ya, sama kayak tadi, cuman ini per interval ya, IT gitu, IT. Atau dana pelunasan suku bunganya JT. Nah, ini ada contoh, Teresa mengambil pinjaman 10.000 yang harus dibayar kembali dengan metode dana pelunasan jangka waktu. Pinjaman adalah 10 tahun dan bunga harus dilunasi tiap tahun dengan tingkat bunga efektif sebesar 6%. Dana pelunasan memperoleh bunga efektif tahunan 3%. Ya, ingat ini adalah J ya, 3%, dan untuk 4 tahun pertama dan 4% untuk 6 tahun berikutnya. Nah, ini yang 6% ini adalah I ya. Teresa menyetorkan 800 ke rekening dana pelunasan pada setiap akhir dari 9 tahun pertama. Berapa nilai sekarang dari pembayaran bunga yang harus dia lakukan? Jadi pembayaran bunganya berapa ya? Hitung menggunakan kurs yang diperoleh dari akun dana cadangannya. Berapa setoran yang harus dilakukan pada akhir tahun ke-10 sehingga dia akan memiliki 10.000 yang diperlukan. Setoran harus dilakukan pada akhir tahun 10, dan pertanyaan berikutnya, pembayaran bunga yang harus dilakukan dihitung dengan menggunakan kurs yang diperoleh dari akun dana cadangannya. Ya, jadi pembayaran bunga pada setiap akhir tahun adalah 600 ya. Karena pinjamannya ini sebesar I, yaitu 6%, kali 10.000 pinjamannya ya 600. Jadi hasilkan dari barisan pembayaran bunga dihitung menggunakan tingkat bunga yang diperoleh dari dana pelunasannya ya. Lihat, ini dana pelunasannya adalah 3% sama 4% ya. Nah, kita lihat sini ya, 3% 4 tahun pertama dan 4 tahun berikutnya 4%. Ini dikali dengan 1,03 untuk membawa ke titik 0 ya. Dapat ini adalah pembayaran bunga, nilai sekarang pembayaran bunga dari 10 kali pembayarannya.
Tepat sebelum Teresa melakukan deposit pada akhir periode 10 tahun, ya, saldonya adalah 8741,28. Nih, lihat ya di sini. Yaitu didapat dari, ya kan, selalu berinvestasi sebesar 800 gitu ya, 800. Dan ini adalah saldo sinking fund yang sudah diakumulasi dengan bunga yang berbeda ya, ada 3% dan 4%. Ya, jadi sisanya untuk pada akhir tahun ke-10 adalah sebesar ini, 1258. Jadi teman-teman, ini cara membacanya, ini bunga utang ya, 600 ya, bayar 600 terus. Jadi gini, kita bayar 800 kan ke dalam sinking fund. Nah, ini berbunga ya, ditambah set ini, dan juga ini berbunga lagi ya sinking fund-nya segini. Nah, ini jadi segini. Terus ini juga berbunga lagi sebesar 74.000. Jadi 2472 ditambah 74 jadi segini. Kemudian ditambah 800 jadi segini gitu ya. Kemudian juga sama, ini dikalikan dengan bunganya. Ini bunganya udah beda nih. Lalu tambah 800. Jadi segitu. Oke, dan tepat sebelum ke 10 ya, akhir tahun 10 adalah dananya segini, dan tinggal ditambah, tinggal dikurangi saja dengan 10.000. Ya, didapat ini 1.200 yang harus disetor untuk mendapatkan 10.000 pada tahun ke-10. Kemudian ada contoh yang ke-7, sinking fund schedule lagi ya. Misalkan pinjaman 2.000 latroy dari contoh 1 dibuat menurut metode dana pelunasan. Selanjutnya anggaplah bahwa suku bunga efektif tahunan atas pinjaman latroy adalah 5%, tapi akun dana pelunasan latroy mengikuti ya ini. Jadi J-nya adalah 2,5, I-nya adalah 5. Asumsikan bahwa latroy melakukan pembayaran total sebesar 800 1 tahun mengambil pinjaman dan 1.000 3 tahun setelah yang mengambil pinjaman, dan bahwa ia sepenuhnya memenuhi kewajiban pinjaman pada akhir tahun keempat. Oke, jadi begini caranya. Ya, pada tahun pertama dia setor 800. Ya, dia bayar total 800. Dia bayar dari bunganya ini adalah didapat dari sini. Ya, 2.000 dikalikan dengan 5%. Didapat hasilnya ini. Kemudian dikurangi dengan 800 ya. 800 kurang 100 didapat 700. Ini bukan sinking fund-nya belum ada karena dia baru setor 700 nih ya. Dan saldo pinjamannya harus tetap 2.000 ya, karena kita hanya bayar bunga. Kemudian ini sisa utang bersih jadi 1.300 ya. Nah, kita jawab dulu atau kita jabarkan dulu. Oke, jabarkan 3. Ini yang ketiga. Kita lihat di sini saldo sinking fund ini berkembang. Ini sama kita dapat dari 700 dikali
dengan 1,025 pangkat 2. Ini dapat nilainya segini. Dan kita lihat bunganya juga kita dapat dari berapa nih? 2000 kali berapa ya? 1,05 dikuadratin kurangi 1 dikalikan dengan 2000, maka akan didapat ini. Bukan ini, maksudnya ini. Ya, 205. Oke, teman-teman. Jadi bunga pinjaman sebelum pembayaran ini, jadi kita harus bayar bunganya ya. Tapi kita setorannya kita dapat dari 1000 dikurang 205 ya, 1000 dikurang 205 dapat 795. Kemudian kita lihat di sini, tadi ini kita dapat ya, ini dapat dari sini. Dan kita tambahin 795. Jadi segini. Nah, saldonya segini kita dapat ini 49 dari 2000 dikurang dengan ini 1500-an. Kemudian kita lihat lagi ini pembayaran didapat dari akumulasi ini ya. Ini 1568, ini 2000. Di 2000 dikurang 1568. Nah, dapatnya segini. Maksud saya ini 2000 dikurang ini dapatnya segini. Ditambah bunga pinjaman ini 100 dari 2000 dikali 5%. Oke. Ditambahin jadi ini total pembayaran. Nah, kalau total sinking fund didapat dari ini ya, 2000 kurang ini. Jadi nanti setelah kita bayar segini akan didapat 2000. Kita akan jawab ya, tingkat bunga efektif tahun atas pinjaman adalah 5% dan jumlah pinjaman 2000. Jadi bunga untuk periode 1 tahun adalah $100, untuk periode 2 tahun adalah 205. Ya, yang ini ya 100, 205, dan jadi Latre menyetor sebanyak 700 ini ya. Pada akhir tahun pertama, dan dia menyetor 795, lihat ini ya, 795. Pada akhir tahun ketiga, saldo di sinking fund selalu ditemukan dengan menambahkan saldo sinking fund sebelumnya, setoran baru ya. Jadi saldo sinking fund sebelumnya ini ya, misalkan, terus ditambah setoran baru, nah ini ya, terus ditambah bunga. Ini udah termasuk bunga sih ya, dapat ini. Jadi pada akhir satu tahun saldo Latre di sinking fund-nya adalah ini ya. Ya, setoran 700 ditambah bunga sinking fund ya, dan saldo sebelumnya.
Ini jadi 0 ditambah 700 ditambah 0. Dan pada akhir 3 tahun itu adalah, kita pakai warna kuning. Di sini ya kita dapat dari 700 tambah 795 ditambah bunganya, itu ini. Kita dapat 1530 yang ini. Selain itu pada akhir 4 tahun saldo latroy, ini akun dana pelunasannya adalah X, ini adalah jumlah setoran ya. Nah, ini kita lihat, nah didapat ini adalah dimana ini totalnya harus 2000 ya, harus 2000 begitu. Jadi X sama dengan ini 2000 dikurangi ini, dan total pembayaran latroy di akhir ini ada 531 ya, dapat. Dia memiliki total pembayaran yang lebih tinggi daripada contoh 2 ya, dimana pembayaran pada akhir tahun keempat adalah 454. Ya, kalau di contoh 2 adalah 454,91. Di sini 531 ya. Karena dia mengorbankan bunga dengan menerima tingkat yang lebih rendah pada saldo dana simpanannya daripada yang dia bayarkan ya. Jadi kalau dia harus bayar utang dengan bunga 5%, tapi dananya berkembang sebesar 2,5%. Jadi lebih rendah gitu ya bunganya. Sedangkan kalau amortisasi tadi bunganya dianggap sama. Dengan demikian kami memiliki jadwal pelunasan di mana berikut, di mana saldo bersih pinjaman dan jumlah pinjaman dikurangi saldo dana pelunasan. Yang ini net balance on loan. Ini disebut net balance on loan. Ya ini 2000 kurang 700, ini 2000 kurang 1530, ini 2000 kurang 20.000. Oke. Ini ada cerita lagi tentang sinking fund schedule. Misalkan Anda memiliki jumlah pinjaman L yang dibayar dengan metode dana pelunasan, tingkat bunga efektif per periode jumlah pinjaman adalah I. Tingkat bunga efektif per periode bunga pada dana pelunasan adalah J. Dan pinjaman adalah untuk dilunasi dengan metode sinking fund dengan pembayaran bertingkat selama N periode. Kemudian pada akhir setiap periode Anda memiliki pembayaran bunga sebesar IL ya, bunganya ini pembayaran bunga, dan setoran dana cadangan sebesar ini L per S angle N ya, S angle N ya, ini maksudnya adalah akan kita di sini harus membayar sebesar L gitu. Dan kita misalkan bayar X gitu, X kita bawa ke depan. Jadi yang dimaksud adalah X dari S angle N itu sama dengan L gitu. Jadi berapa yang harus dibayar tiap periodenya untuk menghasilkan L gitu. Jadi X sama dengan L per SN. Ini adalah cicilannya, anggap aja ya. Dengan demikian Anda memiliki pembayaran sebesar IL tambah ini pada akhir setiap periode ya. Sebaliknya untuk pinjaman yang diamortisasi sejumlah L yang dibuat pada tingkat bunga I aksen dan dilunasi dengan pembayaran bertingkat pada akhir N. Ini untuk amortisasi ya. Nah, pembayarannya adalah sebesar ini. Jadi ini maksud ini adalah
karena kita langsung bayar gitu, jadi kita minjemnya L. Jadi sini kita mendapatkan sebesar L dan kita harus bayar X gitu ya. Bayar X sampai lunas gitu. Ya kita bawa aja ke depan gitu. Ini cicilannya. Jadi pinjaman dana pelunasan kita pada tingkat bunga I dan J setara dengan pinjaman yang diamortisasi pada tingkat I aksen ya. Dimana ini ya. Jadi ini didapat dari IL ya. IL ditambah dengan L per S angle NJ sama dengan L per A angle N I aksen. Jadi L nya kita coret ya, semuanya jebret. Didapat persamaan ini. I nya. Ya jika I sama dengan J, maka ingat bahwa ini ya, ada persamaan yang kayak gini. Nanti boleh dibuktikan persamaan ini ya. Ya jadi I aksen harus sama dengan I yang sama dengan J juga. Jadi pinjaman yang diamortisasi dengan tingkat bunga I setara dengan pinjaman dana pelunasan dengan J sama dengan I. Jadi sebenarnya metode sinking fund dan metode amortisasi utang itu sama saja jika semua tingkat bunganya sama gitu ya. Jika I lebih besar dari J, maka I aksen ini lebih besar dari I. Jadi ini kan pinjaman ya. Jadi pas diamortisasi, maka bunga untuk amortisasi lebih tinggi daripada bunga pinjaman dengan metode sinking fund ya, dilihat di sini. Karena seperti pada contoh 7, peminjam mengeluarkan bunga dengan membayar bunga atas jumlah pinjaman yang pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang diterimanya atas simpanan dana pelunasannya. Estimasi aksen dapat diperoleh dengan mempertimbangkan saldo rata-rata dalam dana pelunasan gitu. Jika kita mengambil rata-rata ini menjadi L per 2, maka jumlah bunga yang dikorbankan per unit yang dipinjam adalah ini 1 per 2 I kurang J. Ini jumlah bunga ya. Dan kita mengestimasi I aksen adalah ini. I ditambah 1 per 2 I kurang J. Jadi kalau I nya lebih kecil dari J, maka tingkat bunga amortisasi lebih kecil daripada tingkat bunga pinjaman. Ya, dilihat dari sini. Ini 1 per 2 I kurang J. Sebagaimana telah dikemukakan dalam setiap periode bunga total pembayaran cicilan pinjaman L dalam metode sinking fund pada tingkat I dan J, jumlah pembayaran bunga dan penyetoran ke rekening dana pelunasan. Total pembayaran ya, yaitu jumlah pembayaran bunga yang ini dan penyetoran ke rekening dana pelunasan yaitu ini. Sehingga total pembayaran ini menyerupai rumus pembayaran L per A angle N dari pinjaman yang diamortisasi. Jadi kalau amortisasi kan ini gitu ya. Nah, dia mendefinisikan anotasi baru ya, anotasi baru ini seperti ini.
Maka total pembayaran yang dibuat setiap periode bunga dengan metode sinking fund adalah ini. Ini adalah total pembayaran ya. Ya, ini didapat dari IL plus L per S angle N J ini sama dengan L A N, anggap aja ini I dan J gitu. Jadi didapat, ini tinggal kita coret, lalu kita balik ya, A angle N, I dan J ini sama dengan 1 per I plus 1 per SN ya, gitu. Itu didapat dari persamaan ini. Ini rumusnya ya. Nah, jadi total pembayarannya ini dan rumus dari penyebut ini adalah yang ini. Ya, ini atau ada definisi lain seperti ini. Sama saja. Ini 1 per A angle N dikurang J ya. Ingat ini dikurang J. Kurang J ya. Dan yang ini tadi rumusnya I aksen sama dengan I ditambah 1 per 2 dikali I kurang J. Oke teman-teman. Ini ada contoh ke-8, sebuah pinjaman sebesar $700 jatuh tempo untuk 4 tahun. Pembayaran bunga dilakukan secara tahunan, mereka buat sinking fund dengan tingkat bunga. Ada pelunasannya ini. Ya diketahui L-nya segini, total setoran atau cicilan ini adalah ini. L A anich gitu ya, A angle N, I dan J. Yang tadi kita udah pelajari rumusnya. Dapat ini ya total setoran. Dan IL-nya segini. Ya pembayaran sinking fund ini adalah segini. Dapat dari segini atau bisa juga sama saja ini. 203 dikurang 36,4 ya, sama aja kan menghasilkan ini. Jadi kalau kita lihat, jadi kita membayar setorannya 167 gitu. Terus 67 bunga sinking fund. Nah, ini ya ditambah lagi jadi sini 500. Dan yang terakhir ini ditambah dengan ini didapat ini 700. Ditambah dengan ini maksudnya ya dapat 700. Jadi ini cara bacanya, kita tambah 167 jadi 167, kita tambah ini ditambah bunga jadi segini, terus ini ditambah ini jadi segini, dan ini ditambah ini jadi segini. Dan kemudian kita akan lihat sinking fund method dan amortisasi method.
Ya, pinjaman 2 juta berlangsung selama 5 tahun dan dilunasi dengan metode dana pelunasan. Bunga dibayarkan setiap tahun pada tingkat bunga efektif. Ini I-nya 8% ya. Dan J-nya 5%. Ya, ini untuk dana pelunasan. Kemudian tunjukkan bahwa pinjaman yang diberikan setara dengan pinjaman yang diamortisasi pada tingkat bunga efektif tahunan sekitar ini. Dan buatlah tabel amortisasi untuk pinjaman 5 tahun senilai 2 juta dengan ini. Jadi kita suruh buat tabel amortisasi sama tabel dana pelunasan. Ya, kita jawab dulu pembayaran bunga tahunan atas pinjaman dana pelunasan itu kan I-nya 8% kali 2 juta ini 160. Nah, ini nilai setoran ke sinking fund ya, sinking fund karena ini SN doang. Ya, jadi 361. Dapat dari sini. Nah, jadi total pembayaran tiap tahun adalah 521 segini ya. Ini kalau dijumlahkan ini totalnya 521. Pinjaman setara dengan pinjaman diamortisasi pada tingkat I-aksen di mana? Nah, ini 2 juta sama dengan ini. Ya, kalau jadi kita minjem 2 juta, ini kita bayar tiap tahun di situ. Jadi didapat I-aksennya dari persamaan ini. Ya, kita bisa dapat I-aksen. Dan kalau kita lihat ini pembayaran bunga didapat dari I-aksennya segini. Dapat segini ya. Ini untuk amortisasi. Ini untuk sinking fund. Jadi keduanya sama-sama membayar dengan jumlah yang sama, yaitu sebesar ini pembayarannya, dan yang kedua juga sebesar ini. Dan kalau kita lihat di sini bunga dari I-aksen itu lebih gede ya, yaitu 9,58. Ya, jadi kita lihat sini kalau J-nya ini nggak sama, maka pasti amortisasi ini lebih besar gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ada misalnya amortisasi dengan bunganya adalah 9, lebih baik kita pilih ini daripada kita memilih dana pelunasan seperti ini. Ya, dengan tadi hubungan I-aksen dan I dan J udah dilihat ya, seperti itu. Kemudian hybrid loan, half by sinking fund, ya jadi setengahnya menggunakan, jadi dia minjem sebesar L ya. Ya, L per 2-nya dengan sinking fund, dan L per 2-nya lagi dengan amortisasi. Setengah dari pinjaman, jadi dia membayar kembali pinjaman dengan 18 pembayaran tahunan sebesar 1.200. Jadi 1.200 pembayaran pertama terjadi 1 tahun setelah pinjaman dilakukan, setengah dari pinjaman diamortisasi dengan tingkat bunga ini. Jadi I-aksen 8%. Ya, kalau dana pelunasan itu I-nya 7,5% dan J-nya 3%. Kita lihat di sini
pembayaran pada pinjaman diamortisasi segini. Ya, pembayaran pada pinjaman sinking fund itu adalah segini. Atau bisa juga ini ya ini sama juga dengan L per 2 dari A niche A angle N, I dan J. Jadi dapat ini adalah cicilannya kan, ini ditambah dengan yang tadi kita dapat ini, dan juga ditambah dengan ini, yang dapat L nya segini. Kemudian ini bagian terakhir, yaitu pinjaman dengan pola pembayaran lainnya, loans with other repayment patterns. Pinjaman dapat dilunasi dengan jadwal apapun yang disetujui oleh pemberi pinjaman dan peminjam. Selanjutnya akan dipelajari beberapa pinjaman dengan jadwal pembayaran yang tidak lazim, dan akan ditemukan notasi berikut yang sesuai. L ya, menunjukkan jumlah pinjaman, BT, saldo pada waktu T ya, segera setelah pembayaran apapun pada waktu T. Ini sisa utang BT ya, BT sisa utang. PT menandakan jumlah pembayaran pada waktu T. Ini pembayaran P, payment mungkin ya. Jika IT menunjukkan tingkat bunga untuk interval ini, maka BT atau sisa utangnya itu sama dengan sisa utang pada sebelumnya diakumulasikan dikurangi dengan pembayarannya. Nah, jika N menunjukkan durasi, maka sisa utang setelah pembayaran ke N ya pasti 0 gitu ya, sisa utangnya habis. An amortized loan with level payments of principal. Ya, jadi ada mengambil pinjaman 20.000 selama 10 tahun dengan tingkat bunga efektif 5%. Jadi ini I 5%. Jadi kita belajar lagi amortisasi ya, bukan sinking fund. Pada akhir setiap tahun ya harus bayar pokok sebesar 2.000, yang merupakan 1/10 dari jumlah pinjaman bersama dengan bunga yang harus dibayar. Ya, jadi dia setiap tahun harus bayar pokok sebesar 2.000. Nah, temukan rumus untuk PT, artinya total pembayaran pada waktu ke T. Besaran cicilan pada waktu ke T. Jika K ini sama ini, BK ini, ya kalau PT itu T-nya mulai dari 1 ya. 1, 2, nggak bisa dari 0. Nah, BK ini didapat dari kan BK sama dengan B K-1 dikurangi BK-1 dikali 1 plus I ya, maaf, 1 plus I dikurangi PT. Nah, jadi ini juga bisa dilihat, ini karena dia bayar pokok bisa langsung dikurangi gitu ya. Ini bayar pokok dia didapat ini. Jadi kalau dia udah 2 tahun pokoknya 18.000. Ya, jadi bisa langsung dikurangi karena pembayaran pokoknya 2.000. Dimana K-nya dari 0 sampai 10 ya. Jadi PT ya, PT ini bisa kita lihat, tinggal kita bawa ke sebelah sini, BK-1 1 plus I kurangi dengan BGK, tahu dapat ini ya.
Nah, jadi PT-nya sama dengan ini. 3100 dikurang 100 T. Ya, T-nya dari 1 ya. Nah, T-nya dari 1. Nah, ini 3000, 2900, begitu terus ya. Didapat jawabannya ini. Dan ini adalah tabel amortisasinya. Nah, kita lihat ini 20.000. Bunganya ini dapat dari I dikali L ya. Nah, ini dapat dari I kali 18.000 gitu. Seperti itu teman-teman. Dan ini pasti pokoknya berkurang terus sebesar 2000 ya. Sisa utangnya besar 2000. Kemudian ada contoh berikutnya, an amortized loan with arithmetic progression. Beri mengambil pinjaman 20.000 untuk 10 tahun pada tingkat bunga efektif 5%, pembayaran mula-mula P, dan kemudian pembayarannya bertambah sebesar $200 setiap tahun. Kita ingat ya, IPKA ini seperti ini, gitu. Rumusnya, nah ini maksud dari notasi ini adalah nilai sekarang dari pembayaran P kemudian bertambah secara aritmatik, gitu ya. Kita tambah Q. Nah, jadi kita tahu di sini Q-nya 200 ya. 200. Karena ini bertambah sebesar 200. Ya, jadi didapat bahwa 20.000 ya nilai sekarang ini sama dengan increasing annuities ya, sebesar 200. Itu segini. Nah, ini rumusnya adalah ini ya. Dapatnya itu yang tadi ya, nilai sekarang dari anuitas menaik gitu. Nah, ini kita lihat 200 dan P-nya masih belum diketahui ya. Nah, didapat P-nya ini 1770. Dan kalau kita lihat ini pembayarannya naik terus dan didapat segini. Kemudian contohnya ini dalam deret geometrik, yang misalnya Alex mengambil pinjaman sebesar 20.000 untuk 10 tahun dengan tingkat bunga 5%, pembayaran bertumbuh 20% setiap tahun. Ya, jadi P1, P2 ini pembayaran ke-1, pembayaran kedua, pembayaran 1, pembayaran kedua ini bertumbuh sebesar 20%, yaitu P1 kali 1,2, dan pembayaran ketiga ini ya, pembayaran ke-10 adalah ini. Kemudian kita akan mencari present value dari barisan pembayaran tersebut. Ya, didapat 20.000 sama dengan ini P1 tambah ini. Atau juga bisa ditulis P1 ini A-nya ini, R-nya adalah kita lihat ini ya, A-nya ini, R-nya adalah ini ya. Nah, kita ingat kembali penjumlahan dari deret geometrik, rumusnya adalah ini ya. Jadi kita jumlahkan ini, hasilnya sama dengan 20.000. Nah, ini adalah rumus dari penjumlahan itu. Kemudian kita dapat P-nya segini. Ya, kita lihat P-nya ini bertumbuh 20% terus-menerus. Seperti itu. Ya, teman-teman. Dan ini yang terakhir, membayar pinjaman dengan membayar 4 kali dari pembayaran bunga.
Kita juga mengambil pinjaman 20.000 dengan tingkat bunga efektif sebesar 5%. Dia melakukan pembayaran tahunan 4 kali dari pembayaran bunga jatuh tempo, dan sampai dia dapat melakukan pembayaran final akhir tahun tidak lebih dari 2.500 untuk melunasi pinjaman. Ya, kita tahu tadi. Nah, baru sekarang kita menggunakan formula, ya. Formula yang kayak gini tadi. Kalau sebelumnya kita menggunakan nilai sekarang aja gitu ya, contoh-contoh sebelumnya nilai sekarang dari deret. Sekarang kita lihat pembayarannya ini sama dengan 4 kali dari bunganya. Bunga dari BT-1 atau sisa utang sebelumnya gitu ya. 4 kali dari bunga. Ini sama dengan 4 kali dari bunga ya pembayarannya. Ya, ini dari soal didefinisikan seperti itu, dan ini kita ingat ya bahwa rumusnya ini kan bunganya 5%, jadi 1 plus I jadi begini. Nah, didapat, nah, PT-nya kita substitusi ke sini ya, PT-nya. Dapat BT-nya sama dengan ini. Ya. Nah, B0-nya 20.000 didapat, B1-nya segini, B2-nya segini ya. Dan sampai BT-1 adalah ini. Saldo atau sisa utang sesaat sebelum pembayaran ke T adalah, nah ini, sisa utang sebelum pembayaran ke T. Artinya dia diakumulasiin dulu gitu ya. Dikali 1,05. Ada dari T-1 ke sebelum ke T, jadi diakumulasiin dulu. Nah, ini sama dengan ini ya, kita udah dapat tadi BT-1-nya ini tadi ya. Terus dikali 1,05 dari B0 20.000. Karena pembayaran terakhir paling besar 2.500, kita ingin bilangan bulat positif terkecil T, sehingga pembayaran terakhir kan ini gitu ya. Ini adalah sisa saldo utang gitu sebelum pembayaran ke T, atau ya ini pembayaran terakhir gitu. Pembayaran terakhir harus lebih kecil dari 2.500. Ya, didapat T-nya segini, dan kita lihat T-nya 15. Ya, 14,09 kita bilangan bulat terkecil, jadi 15. Nah, kalau kita lihat di sini 215,8,16. Ini adalah pembayaran terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini pembayaran bunganya kan 1.000. Nah, ini 4 kalinya ya, 4 kali. Nah, ini pembayaran bunga didapat dari 5% dikali 20.000. Terus ini juga 4 kali dari ini ya, pembayaran bunga. Kalau kita kali 850 ya, 850 kali 4. Nah, didapat 3.400. Nah, pembayaran pokok ini dikurang aja ya, 3.400 kurang 850. Nah, sisa utang sebelum pembayaran kedua ini tinggal kita tambahin bunganya aja ya, 17.000 tambah 850. Nah, kita kurangi aja dengan bayaran pokok, 17.000 kurang bayaran pokok bisa, atau ya akan menghasilkan ini, atau 17.850 dikurangi dengan pembayaran ini akan didapat 14.000 ini. Ya, seterusnya ini kalau kita lihat ini adalah 4 kalinya pembayaran bunganya, 443,71 dikali 4, jadi dapat 17774,82. Dan seperti itu ya tabel amortisasinya. Oke, sekian teman-teman video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan melengkapi ilmu pengetahuan kita mengenai matematika keuangan, dalam hal ini mengenai amortisasi utang dan dana pelunasan atau sinking fund. Sekian dan terima kasih.